Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ini Dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para sahabat, pada video kali ini kita akan mempelajari 10 bacaan zikir yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat baik diamalkan setiap hari, terlebih bagi kita-kita yang telah memasuki usia tua, yakni usia 45 tahun, 55 tahun hingga 70 tahun. Sangat baik diamalkan bagi kita yang telah memasuki usia tua sebagai persiapan kita menghadapi kehidupan di alam kubur dan kelak di hari kiamat. 10 zikir ini adalah amalan penghapus dosa 70 tahun, amalan selamat dari siksa kubur dan siksa api neraka, dan amalan agar akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah dan kelak masuk ke dalam surga. 10 zikir PDA ini boleh diamalkan semuanya jika kita memiliki kesanggupan. Namun jika tak sanggup, kita boleh memilih 1 atau 3 amalan zikir saja dan berusaha mengamalkannya dengan istiqomah sesuai kesanggupan kita masing-masing. Insya Allah kita akan mempelajari lebih lanjut 10 zikir pendek ini, maka mari ikuti video ini hingga selesai. Yang berkenan menyimak hingga selesai, saya senantiasa mendoakan untuknya semoga Allah mengampuni segala dosanya, Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan, semua kesulitannya dimudahkan, rezeki deras mengalir, berkah melimpah, keluarganya dan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya solih solihah, dapat ibadah dengan maksimal, kuat iman Islamnya, husnul khotimah, selamat dari siksa kubur dan siksa neraka, dan kelak masuk surga. Amin Allahumma amin. Para sahabat, ini dia Doapedia channel. Berzikir kepada Allah adalah perintah Allah. Siapa yang banyak berzikir kepadanya dengan menyebut-nyebut namanya, mengingat-mengingatnya, maka Allah akan mengingatnya dan mencintainya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152, Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, pasti aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan pernah mengingkariku. Nah, di antara bacaan zikir yang bisa kita amalkan untuk mengingat-ingat Allah adalah: pertama, istighfar 3 kali setiap habis sholat. Anjuran membaca istighfar sehabis sholat wajib diantaranya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Sunni yang bersumber dari Sayyidina Mu'az. Beliau berkata bahwa pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Man qala ba'dal fajri 3 marratin wa ba'dal ashri 3 marratin." Barang siapa yang membaca sebanyak 3 kali setelah sholat subuh dan sholat asar, membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kuffirat anhu dzunubuhu wa in kanat mithla zabatil bahri,
maka dihapuskan dosa-dosanya meskipun banyaknya sebanyak buih di lautan. Jadi setiap habis sholat jangan sampai meninggalkan istighfar berikut ini. Kita baca sebanyak 3 kali agar dosa-dosa kita bersih diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kedua, istighfar 3 kali sebelum tidur. Sebelum tidur sengantuk apapun, jangan lupa membaca istighfar berikut ini. Redaksinya sama dengan istighfar yang kita baca pada setiap habis sholat, tetapi ada sedikit perbedaan. Jika sehabis sholat dibaca Al-Hayyul Qayyum, sedangkan sebelum tidur dibaca Al-Hayyal Qayyumah. Redaksi lengkapnya, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Nah, anjuran berzikir sebelum tidur dengan membaca istighfar ini dijelaskan dalam hadis berikut ini. Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri dari baginda Nabi, dari Rasulullah, beliau bersabda, "Man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullahalazim ila akhirih 3 marratin." Barang siapa yang membaca istighfar berikut ini saat akan membaringkan badannya ke tempat tidur sebanyak 3 kali, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih, ghafarallahu dzunubahu wa in kanat mithla zabatil bahri wa in kanat adada waraqis syajari. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya banyaknya sebanyak buih di lautan, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlah daun-daun pepohonan. Wa in kanat adada ramli alijin wa in kanat adada ayyamid dunya. Meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlah butiran pasir, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlahnya hari-hari dunia. Yang ketiga, istighfar 70 kali penghapus dosa 70 tahun. Setiap habis asar hingga terbenam matahari, kita dianjurkan membaca istighfar sebanyak 70 kali. Jika kita bisa istiqomah mengamalkannya, maka dosa kita selama 70 tahun akan bersih diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Abu Nuaim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Istaghfirillaha fil yaumi qabla an taghiba syamsu 70 marratan yughfaru laka dzambu 70 aman." Minta ampunlah kepada Allah, beristighfarlah dalam satu hari sebanyak 70 kali sebelum terbenam matahari, maka diampuni dosamu selama 70 tahun. Kita bisa mengamalkan istighfar 70 kali di waktu asar ini dengan redaksi istighfar pendek seperti Astaghfirullahaladzim. Kita baca sebanyak 70 kali setiap hari habis asar, diiringi kesungguhan hati mohon ampun kepada Allah, maka dosa-dosa kita selama 70 tahun insya Allah akan bersih diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar adalah amalan husnul khotimah dan amalan masuk surga, sehingga sebisa mungkin setiap hari kita baca minimal 2 kali, pagi 1 kali dan sore 1 kali. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang berasal dari Sayyidina Shaddad bin Aus, Rasulullah pernah bersabda, "Wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah." Siapa saja yang membaca sayyidul istighfar dengan yakin pada siang hari,
kemudian meninggal dunia pada hari itu sebelum memasuki waktu sore, maka kelak tercatat sebagai ahli surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Demikian pula siapa yang membacanya dengan yakin pada suatu malam, lalu dia meninggal dunia sebelum subuh, maka dia tercatat sebagai ahli surga. Mari kita amalkan, habis subuh atau siang hari satu kali, terus habis maghrib atau malam hari satu kali, kita amalkan dengan rutin. Insya Allah kelak kita termasuk ahli surga. Bagi yang belum hafal tidak masalah dan boleh membacanya sambil melihat tulisannya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang kelima, zikir la ilaha illallah. Bacaan zikir ini adalah bacaan zikir yang utama, sebagaimana disabdakan Rasulullah, afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Kalimat zikir terbaik dan paling utama adalah kalimat tahlil la ilaha illallah, dan doa paling utama adalah kalimat tahmid alhamdulillah. Siapa yang suka membaca tahlil la ilaha illallah, dijamin Rasulullah kelak termasuk ahli surga, sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah dalam hadis sebagai berikut, mangqala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa saja yang membaca la ilaha illallah dengan ikhlas dan tidak ingin dipuji manusia serta bersih dari hal-hal yang dilarang, maka ia akan masuk surga. Bahkan bagi orang yang suka membaca tahlil la ilaha illallah ini, Allah akan haramkan neraka menyentuh tubuhnya, sebagaimana sabda Rasulullah, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang niatnya semata-mata berharap ridha Allah. Yang keenam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang istiqamah membaca tahlil ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kelak mendapatkan kemuliaan pada hari kiamat. Dia akan datang dalam keadaan wajah yang bercahaya dan bersinar. Rasulullah pernah bersabda, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah ja'a yaumal qiyamati wa wajhu kal qamari lailatal badri. Barang siapa yang istiqamah setiap hari membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali, maka kelak dia akan datang pada hari kiamat dan wajahnya akan bercahaya seperti rembulan di malam purnama. Yang ketujuh, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Di dalam kitab Hilyatul Auliya, Imam Abu Nuaim menyebutkan sebuah riwayat dari Sayyidina Ali. Beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubinu fi kulli yaumin mi'ata marratin. Barang siapa yang membaca kalimat tahlil ini, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, dalam satu hari sebanyak 100 kali, kana lahu amanan minal faqri wa yu'manu min wahsyatil qabri, maka baginya jaminan aman dari kemiskinan, selamat dari dahsyatnya siksa kubur. Wastujliba bihil ghina wastuqri'a bihi babul jannah,
dibukakan pintu-pintu kekayaan dan terbuka baginya pintu-pintu surga. Yang kedelapan, tasbih 100 kali setiap hari. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdi fil yaumi mi'ata marrah khuttat khotoyahu wa in kanat mithla zabatil bahri." Siapa saja yang membaca subhanallahi wa bihamdi sebanyak 100 kali dalam sehari, maka akan dihapuskan dosa dan kesalahannya meskipun dosanya ada sebanyak buih di lautan. Yang kesembilan, tahlil Nabi Yunus. Tahlil Nabi Yunus adalah sebagai berikut: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, di antara keagungan tahlil Nabi Yunus ini adalah akan memudahkan hajat dan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pernah bersabda, "Da'watu dhinnuni idda'a wa huwa fi batnil khuti. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Doa Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan nun adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa stajaballahu lah. Siapa saja yang membaca doanya Nabi Yunus ini di dalam doa-doanya, maka Allah akan mengabulkannya. Yang ke-10, tasbih habis sholat. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah. Dari Rasulullah, beliau pernah bersabda, "Man sabbahallaha fi duburi kulli sholatin thalathan wa thalathina." Siapa saja yang setelah selesai ibadah sholat wajib 5 waktu membaca tasbih subhanallah sebanyak 33 kali, wa hamidallaha thalathan wa thalathina wa kabbarallaha thalathan wa thalathina fatilka tis'atun wa tis'una. Lalu membaca tahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali, membaca takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali, sehingga jumlahnya total ada 99 kali. Wa qala tamamal mi'ah, kemudian menyempurnakannya menjadi 100 dengan membaca La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir hufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabatil bahri. Maka diampuni dosa-dosanya meskipun dosanya ada sebanyak buih di lautan. Demikianlah 10 amalan zikir yang bisa kita amalkan di masa tua. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.